Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa ba'da tahiyyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taftah lana biha at-taysir wa ta'liku biha an-nabab as-sirri wa at-ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Fa ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir bijahil basirin nadir wal qamaril mustadir, amma ba'da. Ayyuhal hadirun wal hadirat, sahabat, orang tua, adik-adik, handai tauladan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini senantiasa bersama dengan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan kita, yang telah menjadikan kita, yang telah menunjuki kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Karenanya kita sebagai bayangan Allah Subhanahu wa taala hendaknya selalu tidak ada pertentangan dan tidak pernah menentang, melainkan kita hanya mengikuti yang punya bayangan. Dia adalah zat yang wajib al-wujud. Salawat dan salam semoga akan senantiasa terlimpah curahkan kehadiran junjungan habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam rombongannya baik di dunia maupun di akhirat kelak, amin Allahumma amin Allahumma amin. Baik para bapak dan bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita seperti yang saya sampaikan bahwasanya kita akan membaca beberapa risalah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang dalam hal ini yaitu adalah risalah Al-Ghausiyah, yaitu adalah perjalanan dialog antara Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan spiritualnya atau dengan suara ilham. Dan ini bisa terjadi kepada siapa saja yang sudah mencapai wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba dia sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada tingkatan mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia intim bersama Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia tidak pernah berpisah daripada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berkomunikasi bersama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang terkenal dengan Sultanul Aulia, rajanya para wali. Karenanya wali-wali yang lain tetap bertawassul, mau habib siapa, mau ulama siapa, mau wali yang mana, tetap dia bertawassul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karenanya keberkahan kita, keberkahan beliau sangat kita harapkan, sambungan roh beliau, sehingga kita bersambung kepada beliau dari guru kita ke guru kita ke guru terus sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tarikatnya, yaitu adalah tarikat Qadariyah. Berikut yaitu adalah tarikat Naqsabandiyah. Kenapa tarikat Qadariyah? Ya, itu disatukan, ada tarikat Qadariyah dan Naqsabandiyah, dua tarikat yang disatukan. Yaitu tarikatnya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Bahauddin An-Naqsabandi. Kenapa demikian tarikat Naqsabandiyah? Karena satu guru. Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, pencetus tarekat Naqsabandiyah, dia mendapatkan
baiat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah 150 tahun yang lalu telah meninggal dunia. Akan tetapi sebelum meninggal dunia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, ketika dia naik ke loteng rumahnya, dia berkata bahwasanya di kota sana akan muncul ulama besar yang bernama Bahauddin An-Naqsabandi 100 tahun, 150 tahun setelah aku meninggal dunia nanti. Ternyata setelah wafatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian sampai 100 tahun kemudian, maka memang betul-betul muncul. Inilah orang yang kasab nih, yang sudah dibuka tabirnya ke Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memang benar-benar terjadi, maka muncullah, yaitu adalah Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Yang kemudian kebiasaan Syekh Bahauddin An-Naqsabandi ini datang ke makamnya, datang ke Baghdad, yang dikerjakannya setiap hari dia datang ke makamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ke pusarannya. Dan dia berdoa di situ, ya Allah, doanya simple. Ya Allah, berikanlah sedikit saja apa yang pernah Engkau berikan kepada penghuni kuburan ini. Setiap hari beliau datang. Setelah sekian lama beliau mendatanginya dengan istiqomahnya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala munculkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hadirkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan izin Allah, kemudian membaiat di alam roh kepada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Kemudian beliau menjadi orang yang alim ladunni setelah mendapatkan baiat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mendapatkan baiat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan kita senantiasa juga mendapatkan barokahnya. Artinya setelah matinya pun Syekh Abdul Qadir Jailani bisa mengangkat wali, apalagi di masa hidupnya. Karena pangkat Al-Ghaus, dia adalah wali yang khusus, Sultanul Aulia, dia adalah rajanya para wali. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin di manakibnya Bapak dan Ibu sekalian bisa membaca kitab-kitab manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, tabarrukan, manakiban, monggo silakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini yang akan kita bacakan yaitu adalah risalah atau hikmah-hikmah perbincangan rohani antara Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa teraliri barakahnya. Yuk kita sama-sama bil barakah dulu. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah, bisyafaat Nabi Muhammad, biidnillah waridallah. Bersama bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliullah, bisyafaat Nabi Muhammad, biidnillah waridallah. Sekaligus kepada musannif bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut dalam pembacaan kitab ini, diawali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap segala sesuatu, kata Nabi, setiap perbuatan hendaknya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Apa maknanya Bismillah? Ya, secara umum kita sudah sama tahu bahwasanya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa maksudnya dengan Allah? Artinya bersama Allah, bukan dengan kita loh. Bukan dengan makhluk, bukan dengan kekuatan yang lain-lain, akan tetapi dengan Allah. Bismillah. Dengan Allah. Berarti kan bukan dengan diri kita, bukan dengan sama makhluk, akan tetapi dengan Allah.
Karenanya segala sesuatu kalau dengan Allah tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa mungkin kalau kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Yakni maknanya yaitu adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya yaitu apapun yang kita lakukan yaitulah bukan dengan diri kita akan tetapi dengan Allah. Maka hakikatnya Allah sendirilah yang menyampaikan, Allah sendirilah yang mengerjakan. Kita cuma bayangan yang diperintahkan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah. Karenanya diawali dengan huruf ba. Ya. Ba itu adalah titik puncak daripada Fatihah, daripada basmalah. Basmalah itu adalah puncak daripada Fatihah. Fatihah itu adalah puncak daripada Al-Quran yang 30 juz. Karenanya kalau sudah sampai kepada titik yakni bismillah dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu itu akan aman. Karena berada di dalam lingkup Allah, berada dalam genggaman Allah, berada di dalam dekapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menjadi aman. Tapi kalau kita dengan diri kita, semuanya menjadi susah. Karenanya kita diberikan musibah, diberikan berbagai macam ujian dalam kehidupan. Kalau kita menghadapinya dengan diri kita, pening kita. Kita urusan anak, urusan istri, urusan ekonomi, urusan macam-macam. Ketika kita hadapi dengan diri kita, pening otak kita. Tapi kalau dengan Allah, semuanya hati menjadi lapang. Karena kita bergerak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tetap tegar bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebesar apapun ujian, bahkan kalau sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebesar itulah ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebesar itulah kebesaran yang atau kemuliaan yang akan ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mengerti dengan bahasa Allah, kalau mengerti dengan maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya derajat manusia, kesuksesan manusia itu pasti sesuai sebesar atau sekecil apa ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti. Karenanya kalau kita mau menjadi orang yang besar, kita harus siap dengan ujian yang besar. Ya, berarti kan kita harus menyiapkan mental, harus menyiapkan nyali. Tapi kalau sudah nyalinya keropos, emosinya dangkal, ada masalah sedikit sudah mau semuanya diurusi dengan kekerasan, ya macam awak dulu lah, ya. Akhirnya tak sukses. Tidak ada sama sekali kesuksesan, yang ada hanyalah kegagalan. Lebih-lebih kalau tidak mengundang masalah baru, karena dihadapi dengan masalah. Karenanya berbahagialah sesungguhnya kalau hati ini mengerti. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, berarti kau menawarkan hadiah yang sangat besar di depan setelah itu. Alhamdulillah. Itu semuanya kalau kita hadapi dengan Allah, semuanya menjadi tentram, semuanya menjadi damai. Cuma masalahnya kita kenal enggak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adakah kita bersama diri kita, atau bersama orang lain, atau bersama makhluk yang lain, atau kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya selesai, akan terlewatkan. Karena yang memberikan ada ujian yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan rukun iman. Wal qada'i wal qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kita kadang kan mau baliknya aja. Sebetulnya nggak lolos kita dalam urusan rukun iman itu yang keenam itu. Baik buruk dari Allah. Ahlus sunnah wal jamaah kita mesti yakin bahwasanya baik buruk dari Allah. Loh kenapa kita kok mau baiknya saja? Kita nggak yakin bahwasanya keburukan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba. Tidak ada yang tidak datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh bagaimana yang buruk itu? Apakah orang yang berbuat jahat itu juga dari Allah? Iya. Kejahatan itu juga adalah dari Allah. Akan tetapi Allah tidak berbuat jahat. Artinya apa? Orang yang berbuat jahat itu, saya tanya, bahwasanya orang yang berbuat jahat itu hidupnya hidup siapa yang dipakai dia? Kuatnya kuat siapa yang dipakai dia? Orang yang sedang jahat tuh, katakan orang pezina atau kan orang perampok dan seterusnya. Pendengarannya, penglihatannya, seluruhnya yang ada pada dirinya punya siapa? Punya Allah, tidak ada yang lain melainkan kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma lantaran dia tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tertutup, yakni kufur dia melaksanakan dosa,
Padahal yang dipakai itu kan semuanya kan miliknya Allah. Tapi lantaran dia tidak musyahadah, dia tidak menyaksikan kenyataan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, apalagi di luar dirinya, maka itu dia berbuat jahat. Maknanya apa? Andaikan si jahat itu dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mustahil dia berbuat jahat. Lah berarti kalau seperti itu, orang yang ma'rifat dia tidak melihat kejahatannya itu, karena kejahatannya itu keluar daripada diri manusia. Kalau Allah tidak pernah berbuat jahat. Tapi karena dia tidak kenal kepada Allah, maka dia pasti apa yang dia lakukan itu keluar daripada hawa nafsunya, tidak keluar daripada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia zauq kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia keluar daripada Allah. Nah, kalau sudah dia musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersama Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kan mustahil jahat. Itu maknanya yaitulah baik dan buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba. Ini mungkin bertentangan kalau dengan akal sekilas kita pikir bahwasanya ya masa yang jahat itu juga dari Allah? Iya, karena hidupnya dia itu ya hidupnya Allah, kuatnya dia itu adalah kuatnya Allah. Segalanya yang dipakai orang berjahat itu ya orang koruptor itu semuanya itu kan kekuatan Allah. Cuma dia tidak sadar, dia kufur, dia tidak melihat Allah, dia melihat dirinya, dia mengikuti setan, dia mengikuti hawa nafsunya yang diperalat oleh jin setan iblis yang senantiasa membisikkan dalam hati dan pikirannya. Subhanallah. Tapi kita yang ma'rifat, masa kita melihat kejahatannya? Kita mesti melihat di sebalik itu, yaitu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang ma'rifat, dia tidak mudah menghukumi orang. Dia tetap kasih dia. Ya, tetap kasih dia. Coba, Rasulullah dilempari batu, senang dia. Coba, ketika Abu Bakar mau nebas lehernya orang yang mengencingi masjid, apa kata Rasulullah? Jangan, dia orang yang tidak tahu. Subhanallah. Karena yang dia lihat itu adalah yang di sebalik itu. Apalagi orang yang tidak tahu. Akhlaknya pasti mulia. Orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala itu akhlaknya pasti mulia. Karena pasti jatuhnya hukum makrifat itu adalah dirasakan oleh hakikat, dan hakikat yang menggerakkan akal dan pikirannya, kemudian menggerakkan perkataannya menjadi bagus, kemudian tingkah lakunya menjadi bagus. Jadi kalau ada orang yang bermakrifat akhlaknya itu buruk, berarti dia tidak. Pengakuan saja. Dia pengakuan saja. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kepada bismillah. Jadi bis itu adalah kenyataannya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Namanya zat itu adalah millah, yaitu adalah Allah. Alif lam lam ha. Dari nama itu, yaitu adalah menyatakan keadaan zatnya. Alif itu menggambarkan yaitu adalah sifatnya. Ya, atau kalau dibalik, alif itu adalah zat, kemudian lam yang pertama yaitu adalah sifat, lam yang kedua yaitu daripada lafaz jalalah, daripada atau asma yang agung itu yaitu adalah af'al, kemudian ha pada lafaz jalalah itu yaitu adalah asma'nya Allah Subhanahu wa ta'ala, dari 4 huruf. Dari sebanyak-banyak namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, katakan di Asmaul Husna. Makanya alif lam lam ha itu masuk ke dalam kategori ismul a'zam, nama yang agung. Silakan berdoa. Makanya yang fenomenal nama Allah kan banyak, tapi yang dipakai yaitu adalah ismul a'zam, alif lam lam ha. Karena di situ menyatakan dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sifat asma af'al. Di situ lengkap, alif lam lam ha. Sebetulnya daripada namanya saja itu sudah menunjukkan, dia sudah menerangkan keadaan dirinya Allah, zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut namanya Allah yaitu adalah alif lam lam ha. Dulu sebelum menciptakan segala sesuatu Allah Subhanahu wa ta'ala, nama alif lam lam ha itu belum ada. Yang ada yaitu adalah Al-Ahad atau Al-Hayat, hidup, atau yang maha hidup. Al-Ahad, tunggal dia. Kemudian setelah menciptakan daripada zatnya, yaitu adalah yang bernama Nur Muhammad, itulah namanya Al-Wahid. Dan siapa hakikat Al-Wahid itu? Makanya lanjutan daripada Bismillah itu yaitu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim.
Itu namanya, yaitu adalah siapa Ar-Rahman itu, siapa Ar-Rahim itu. Ar-Rahman itu yaitu adalah rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak menciptakan wa ma arsalnaka, dan aku tidak mengutus engkau Muhammad melainkan illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat akan seluruh alam. Karenanya sifatnya yaitu adalah Ar-Rahman. Kenapa demikian? Alam semesta ini diciptakan daripada nurnya, daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya yaitu adalah Ar-Rahman. Siapa hakikat Ar-Rahman itu? Yaitu adalah hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dia diciptakan, yaitu adalah awal ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita berpikir bahwasanya selain Allah subhanahu wa ta'ala pasti diciptakan. Nah, setiap penciptaan pasti ada permulaannya. Maka apa yang pertama diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Makanya ketika Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma awwalu khalaqtullah?" Apa yang pertama diciptakan oleh Allah? Nabi jawab, "Nurun nabiyyuka," yaitu adalah nur nabimu. Daripada nur nabi, daripada mana nur nabimu atau nur Muhammad itu daripada mana? Khalaqtu Muhammadin min nuri wajhi. Kuciptakan Muhammad itu daripada nur wajahku. Ya, jelas. Jadi kalau alam yang rohani, ya, atau alam lahud, ya, alam zat, yaitu menciptakan, yaitu adalah nur Muhammad, itulah sebagai rahmat akan seluruh alam. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Ya. Mau kafir dia, mau beriman dia, mau surga dia, mau neraka dia, mau malaikat dia, mau apapun itu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan kata itulah al-kaun. Kalau alam itu terbatas. Kalau al-kaun yaitu adalah baik yang sudah diciptakan oleh Allah maupun yang akan diciptakan oleh Allah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak kepada mata zahir manusia, maupun yang dipahami atau tidak dipahami oleh hati manusia, itu namanya al-kaun. Itu pasti ada permulaannya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari situ segala sesuatu itu. Makanya hati kita mesti kita menyaksikan bahwasanya hakikat diri kita, hakikat alam semesta itu yaitu adalah daripada zatnya Muhammad. Karena kalau Muhammad itu adalah sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, berarti sifat itu yaitu adalah zatnya Muhammad. Zatnya Allah ya memang zat. Ya. Berarti kalau zatnya Muhammad yaitu adalah sifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatnya kita, sifat Adam kita, yaitu adalah sifatnya Muhammad. Bisa dipahami? Ini mungkin agak pelik. Ya. Kemudian dahirnya manusia itu asma'nya Muhammad. Makanya mohon maaf. Ya, tubuh manusia itu bernama Muhammad semuanya. Tubuh manusia ini semuanya sama namanya. Iya, kalau nama daripada bapak dan ibu kita. Kalau daripada bapak dan ibu kita, ya masing-masing nama kita. Ya, ada Munalim, ya, ada Siti, ada macam-macam namanya. Tapi yang nama hakikat kita adalah satu, yaitu ialah yang telah menjadi batang tubuh manusia. Makanya dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, "Khalaqtu Adama min surati." Diciptakan Adam, yaitu adalah daripada gambarku. Siapa gambarnya? Daripada rahmat ini, yaitu nama Muhammad itu, yaitu adalah telah tercetus menjadi jasadnya, yaitu adalah Nabi, menjadi jasadnya Nabi Adam. Makanya postur kita ini berbentuk, udah didesain oleh Allah subhanahu wa ta'ala, daripada gambarnya, yaitu daripada sifatnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian menjadi nama kepada Adam. Jadi Adam itu yang bernama Muhammad. Semua, mau laki, mau perempuan, mau kafir, mau tidak, semuanya bernama Muhammad. Semuanya bernama Muhammad. Baru terbuka kan? Baru terbuka. Kita tanpa sadar nih mempunyai postur seperti ini. Inilah nama Muhammad. Kepala ini adalah huruf mim.
Dada ini adalah huruf kha nih, cobalah kalau nunduk itu huruf apa yang apa? Dengan apa yang seperti ini nih, coba huruf apa yang ada nih pada diri kita ini. Allah telah membentuknya kok. Jadi tidak ada alasan manusia itu sesungguhnya tidak beriman kepada Muhammad. Kalau kepada Allah, orang Yahudi pun mengatakan nama Tuhannya yaitu adalah Allah. Coba, orang Nasrani pun mengatakan bahwasanya nama Tuhannya yaitu adalah Allah. Coba. Akan tetapi mereka tidak beriman kepada hakikat Muhammad, padahal dia telah terbentuk menjadi jasadnya, menjadi rohaninya kita. Tidak ada alasan manusia sesungguhnya kalau dia mengerti tentang hakikat dirinya, dia mengkaji dirinya, tidak ada alasan dia untuk tidak bersaksi kepada Muhammadur Rasulullah. Karena Allah telah lazimkan kepada diri manusia, tubuh manusia itu dibentuk daripada namanya Muhammad. Dari saking rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada alam semesta. Dan ini tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Ini hanya dibentuk manusia. Makanya lahir dan batinnya manusia itu sesungguhnya yaitu adalah paling mulia. Makanya Adam itu diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kita tahu khalifah? Ya tentunya nilai yang paling tinggi di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Hatta daripada malaikat. Hatta daripada malaikat. Manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Cuma ketika manusia itu tidak mengerti tentang hakikat dirinya, sehingga dia tidak kenal kepada Tuhan yang menciptakan dirinya, ulaika kal an'am. Dia seperti binatang. An'am. An'am itu kalau dalam bahasa Arab ya, biasanya bahasa normalnya kan binatang itu kan secara umum kan hayawan. Tapi Allah sebutkan dengan bahasa an'am. Apa maksudnya an'am? Yaitu adalah binatang buas. Berarti manusia itu lebih keji kok daripada binatang buas. Buktinya diulang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Balhum adal, bahkan lebih keji daripada binatang buas. Berarti kan sama seperti ulaika kal an'am, seperti an'am saja, seperti binatang buas saja. Mendingan. Kalau sudah balhum adal, itu kalau dia tidak mengetahui jati dirinya, kalau dia berbuat jahat. Kejahatan itu jangan hanya dibayangkan dengan dosa-dosa yang nampak dengan mata kepala. Wujud dirimu itu adalah dosa yang sangat besar. Ulama katakan wujuduka dzambun adzim. Wujud dirimu adalah dosa yang paling besar. Dosa yang sangat besar. Karena Allah terhijab dengan dirinya. Makanya dirinya itu harus dibunuh. Itulah bunuh diri. Bunuh diri yang halal. Ya, bunuh diri secara syariat ya kafir. Tapi bunuh diri secara hakikat yaitu adalah satu keharusan. Kalau kita tidak mati, kita tidak akan berjumpa dengan Allah. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang benar-benar ingin berjumpa dengan Tuhannya, liqa'a rabbi falyamal amalan shaliha. Hendaknya dia beramalan saleh. Apa itu amalan saleh? Bukan amalan Pak Saleh. Amalan saleh itu yang amalan yang karena Allah, dengan Allah, ma'allah, ilallah, billah. Tidak ada yang lain selain Allah. Berarti kan bukan amalnya kan? Kalau sudah dengan Allah semuanya, itu namanya amalan soleh. Kalau dia dengan dirinya beramal, itu namanya bukan amalan soleh, tapi amalan salah. Kan salah kan? Kalau sudah keluar daripada wilayah Allah subhanahu wa ta'ala, dia sudah berjalan dengan dirinya, sebaik apapun berarti dia keluar daripada dirinya. Maka benarlah bahwasanya yang menjadi hijab yaitu adalah dari dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Karena begitu pentingnya orang kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah ini jalannya. Jalannya biar bisa kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mendapatkan kenikmatan yang langgeng, bahagia dunia akhirat. Bismillah. Jadi alif, lam, lam, ha, yaitu adalah nama zat. Nama zat yang dulunya sebelum dia menciptakan rahmatnya, yaitu adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Al-Ahad. Dia tunggal, tidak ada yang dekat dengannya, tidak ada yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui di situ bahwasanya alif zat, lam sifat, lam sani, lam yang kedua af'al, ha yaitu adalah asma. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi munculnya sifat Al-Ahad itu tidak ada sifat, tidak ada perbuatan, tidak ada af'al, tidak ada asma. Yang ada Al-Ahad tunggal dia. Makanya kul huwallahu ahad. Katakan bahwasanya Allah itu adalah ahad. Artinya segala sesuatu itu musnah, segala sesuatu itu hancur, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Ahad. Ada hakikatnya tidak, karena hanya sekedar bayangan, bukan yang sesungguhnya. Dia tanzi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terang bahwasanya zatnya Muhammad yaitu adalah sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifatnya Muhammad yaitu adalah menjadi kelakuan manusia atau sifat manusia. Makanya kembali kepada kajian yang sifat 20, bahwasanya sifat maknawiyah itulah hakikat Nur Muhammad yang batin. Ya, hakikat ma'ani pada diri kita, 7 sifat ma'ani itu adalah yang itu adalah yang dahir. Yang batin melasimkan kepada yang dahir ya kan tetap Muhammad, Pak. Iya kan? Kan tetap Muhammad. Makanya kalau kita mencari diri kita, kita tidak akan menemukan diri. Kita akan ketemu dengan Tuhannya diri. Makanya konsepnya kenal Allah itu yaitu adalah harus kenal diri. Kalau tidak kenal diri, makanya sebetulnya kalau dalam pembahasan ini bahwasanya betapa banyak orang yang tidak kenal diri sebetulnya. Coba lah pikir-pikir. Makanya banyak orang mengatakan bahwasanya kau ini nggak tahu diri lah. Ya memang nggak tahu diri. Kalau dia tahu diri nggak akan begitu kok. Betul apa betul? Kalau dia tahu diri dia tidak akan seperti itu. Perkataan ini senantiasa didengungkan kok di masyarakat karena nggak tahu diri, dasar nggak tahu diri. Ya memang nggak tahu diri dia. Kalaulah dia tahu diri ya tidak akan seperti itu. Dia tidak akan berbuat jahat. Atau dia mungkin tahu diri akan tetapi sedang lalai dia. Atau mungkin dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad pun dilalaikan kok di saat-saat tertentu. Ya ada waktunya lalai. Karenanya kalau orang yang alim cuma bedanya itu di mahfud namanya. Kalau Nabi itu adalah maksum. Tapi kalau umatnya Nabi itu adalah namanya mahfud. Kalau Allah sudah cinta karena lantaran dia intim kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ada saat-saatnya Allah Subhanahu wa taala melalaikan kepada dia. Tapi karena Allah sudah cinta, dia dimaafkan oleh Allah. Makanya para wali itu ya, dia bukan berarti tidak pernah salah. Ada saat-saatnya itu tersalah kepada syariat baik secara hakikat, tapi karena dia sudah cinta kepada Allah, dalam hitungan detik atau dalam hitungan menit dia tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya itu tidak membutuhkan ruang dan waktu. Ya. Dia lebih cepat daripada kilat. Lebih cepat daripada kedipan mata. Makanya nanti orang yang masuk surga dia ketika dihisab kalau bagus salatnya, ya, nanti akan membahas salat pada saat kalimat alhamdulillah nih. Ya, dia akan meniti di siratal mustaqim adalah secepat kilat. Ya begitu. Orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tahu jalannya, sebelum mata berkedip, yang tingkatannya asif saja, sahabatnya Nabi Sulaiman, ya, memindah kerajaan Balkis itu sebelum mata berkedip sudah terpindah kerajaan itu. Kecepatan. Dan potensi itu ada pada diri manusia kok. Di alam ingatan saja manusia, saya ingat kampung nih semuanya. 1 detik saya sudah langsung sampai kok ke sana. Cuma jasad saya belum bisa dibawa. Iya kan? Berarti manusia itu kan potensinya ada. Kalau kepekaan rohani kita wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya dalam hitungan detik kita datang ke Mekah, bisa datang ke Mekah kok. Detik ini, hari ini, malam ini, detik ini bisa berada di Mekah. Jasadnya di sini. Karenanya manusia bisa berbagi atau bisa terbagi. Bisa terbagi menjadi 1, 2, 3, 7 dan seterusnya. Makanya nafsu manusia itu 7. Ruh manusia itu 7.
Bukan 7 itu maksudnya jumlahnya, akan tetapi hakikatnya dia satu. Nafsu itu hakikatnya satu, roh itu hakikatnya satu. Akan tetapi dia alamnya yaitu adalah berubah alam, maksudnya berubah keadaan. Ya. Contoh umpamanya nafsu amarah. Padahal kan nafsu kan satu nafsu itu. Tapi ketika orangnya emosi, ambisi dunia dan seterusnya, serakah dan seterusnya, itu namanya nafsu amarah. Nafsu itu bisa berubah, makanya lain pangkatnya, lain namanya. Nafsu lawama, orangnya sudah mulai dia mau dengan kebaikan. Kalau yang tadi amarah sama sekali dia jahat, nggak kenal Allah, nggak nyembah Allah, nggak taat kepada Allah. Itu namanya nafsu amarah. Dia bisa naik derajatnya. Kan nafsu itu juga barangnya kan. Keinginan, nafsu itu kan keinginan. Jadi keinginan manusia itu bisa bolak-balik tuh. Dalam satu hari, satu malam itu. Makanya kalau sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa sampai kepada nafsul mutmainnah yang tenang. Bahkan boleh jadi kalau para nabi itu nafsunya yaitu adalah radiyah, bahkan di atasnya lagi yaitu adalah radiyah tamardiyah. Allah rida, dia pun rida, dia rida, Allah pun rida kepadanya. Jadi dipuji para sahabat Nabi itu oleh Allah Subhanahu radhiyallahu anhum wa radu'an di dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Itu sudah nafsu-nafsu yang radiyah, rida dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang kita tuju. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu. Akan tetapi perwujudannya. Perwujudan itu apa maksudnya? Gejolaknya. Ya. Kita bisa mengetahui perbedaan atau nama tingkatan-tingkatan itu kan kita bisa mengetahui gejolaknya. Masa nafsu aja nggak kenal kita, orang musuhnya kok. Ya. Ya patutlah, sama setan kita nggak tahu, padahal musuhnya. Inna syaitanu adu fattahidu adu. Kalau nggak kenal musuh, habislah terjang kanan, terjang kiri, terjang depan, terjang belakang. Itu sudah janjinya sejak dulu kok. Kan? Makanya banyak kelepek-kelepek karena musuh aja nggak kenal, apalagi Tuhannya musuh dan Tuhannya kita. Tapi semuanya kalau sudah a'udzu billah, berlindung kepada Allah, alif lam lam ha, kepada zat, ya tidak ada lagi cerita musuh itu. Jangankan cerita musuh, kita ada tak ada lagi ceritanya. Yang ada hanya ceritanya karena al-kaun alam semesta itu adalah naskahnya Allah. Ceritanya Allah. Skenarionya Allah. Maka Allah lah yang maha nyata. Sudah berlindung. Macam mana berlindung? Bukan berlindung seperti kita berlindung ke bawah atap atau ke bawah rumah. Ya. Makanya perlu tahu kita tempat berlindung. Kalau tidak tahu kepada tempat berlindung, mau berlindung kemana coba? Secara akal saja, Pak. Katanya berlindung ke siapa? Berlindung kepada Allah. Nggak tahu kepada Allah, berlindung kemana? Berlindung hanya dilindungi setan kita. Makanya babak belur manusia itu kebanyakan. Kalau perkataannya betul, saya berlindung kepada Allah, saya ini ikhlas ini karena Allah, tapi nggak tahu kepada Allah. Ikhlas kemana? Kalau perkataannya betul. Ya, tapi apa yang dimaksud itu adalah tidak betul. Dia mengatakan bahwasanya ini adalah apa namanya? Ini dikatakan gorengan, dikatakan kue, ya kan? Nama betul kue itu memang ada, tapi ini bukan kue loh. Paham kan? Nama betul. Kau sebut Allah, tapi kau tidak menyaksikan Allah, akhirnya kau tersembah kepada selain Allah. Kau katakan berlindung kepada Allah, dan tetapi kau tidak kenal kepada Allah, maka kau terlindung kepada yang lain selain Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya pentingnya ilmu awal nih, ilmu pondasi, ilmu tauhidul ma'rifat nih. Sangat penting sekali. Dan ini fitrah manusia kok, Bapak dan Ibu sekalian. Siapa sih yang gak mau kenal Allah? Apapun pahamnya, dia mau Muhammadiyah, mau Salafi, mau Persis, mau NU, mau JI, mau apapun. Seluruh manusia sesungguhnya kalau jujur kepada dirinya, mau dia kafir, mau dia apapun agama dia, kalau dia jujur kepada dirinya, pasti dia mencari satu titik kebenaran. Karena di alam semesta ini hanya satu kebenaran. Tidak mungkin ada dua kebenaran.
Walaupun mereka mengaku Tuhan mereka yang benar, walaupun yang satu mengaku Tuhan mereka yang benar, tidak mungkin ada 2-3 Tuhan. Yang Tuhan itu adalah satu. Boleh jadi nama sama, akan tetapi yang dimaksud adalah tidak sama. Makanya perlu mengkaji Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Silahkan mau masuk ilmu teologi, silahkan masuk. Kita bandingkan mana yang sebenarnya Tuhan yang disembah. Kalau masih berbentuk patung-patung, kalau masih berbentuk materi-materi, cahaya apa semuanya, bukan Tuhan. Tuhan itu suci, sesuci-sucinya. Laisa kamitslihi syai'un. Dia yang nyata, ad-dhahir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman. Maka daripada zatnya, kemudian beliau mila menyatakan namanya, kemudian Ar-Rahman menyatakan sifatnya, yaitu adalah hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad. Ya. Hakikat Muhammad itu dia sudah hakikatnya dia satu dan menyatu, yaitu adalah, dalam pengertian menyatu itu bukan dari dua yang berbeda ya. Harap dipahami. Ke dalam nama alif lam lam ha, makanya mim ha mim dal, 4 huruf juga kan yang terpuji. Kenapa dia terpuji? Karena memang dari sifatnya yang maha terpuji. Namanya Muhammad. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nama Ahmad itu sudah di alam ruh. Yang terpuji itu diutus jasadnya, yaitu adalah bernama Muhammad yang mulia. Nama Ahmad itu adalah, yaitu adalah alam wahdah. Namanya Ahmad. Paham kan? Nama Ahmad. Makanya itu yang diperselisihkan orang di luar Islam sana. Orang disebutkan di sana kitabnya, yaitu adalah di Al-Quran pun disebutkan bukan Muhammad, akan tetapi Ahmad. Yang disebutkan Ahmad itu karena dia belum lahir ke muka bumi secara jasad. Nabi Muhammad bin Abdullah secara jasadnya, lahirnya yang jasad yang mulia itu, itulah diberi nama Muhammad. Nah, itu menjadi kenyataan sholat loh Pak. Nama Ahmad itu menjadi kenyataan sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjadi rukun di dalam salat, menjadi syariat tuh. Berdiri di dalam salat itu hurufnya alif. Ruku. Yang ruku itu kan hak itu Pak, yang ruku tuh. Haknya Muhammad. Berdiri itu yaitu adalah alif-alifnya Muhammad. Siapa alif itu? Hakikatnya zat. Makanya kalau berada di dalam kesadaran, kalau kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, al-abidu wal ma'budu wahidun. Tapi kalau ada di bawah itu kepahamannya, yaitu adalah hanya makrifat kepada Muhammad, maka yang menyembah itu adalah Muhammad. Dia adalah hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi. Itulah yang diakui sebagai hamba. Muhammad itu yang diakui sebagai hambanya. Makanya yang diberangkatkan itu adalah hamba kan. Makanya kalau mau diakui sebagai hambanya, tidak ada jalan lain melainkan jalannya Muhammad. Khataman Nabiyyin, pungkasan daripada para nabi. Tidak ada jalan lain, jalan kebenaran itu, melainkan dengan mengikuti jalannya Nabi Muhammad ibn Abdullah. Mencari jalan yang lain itu liberal namanya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pemikiran, tapi tauhid gak betul-betul, akhirnya jadi liberal. Pemikiran itu boleh menghargai kepada siapa saja, ya harus. Akan tetapi kita punya prinsip, jangan pula istrinya sama Tuhan kita, mereka juga menyembah Tuhan kita. Sama nama, tapi yang dimaksud tidak sama. Nabinya pun tidak sama. Tidak liberal. Artinya keliberalan orang-orang tasawuf, orang-orang ma'rifat itu bukan liberal secara pemikiran dia membenarkan Tuhan yang mereka sembah, tidak. Artinya dia karena melihat hakikat Allah Subhanahu wa taala di balik segala sesuatu, sehingga terjadi akhlak yang mulia. Mau kafir dia, mau apa dia senantiasa penuh dengan cinta kasih berhubungan kepada mereka. Dan itu bukan dimaksudin liberal. Tapi karena dia musyahadah kepada Allah, tidak ada yang dilihat melainkan Allah, tidak ada yang disaksikan melainkan Allah Subhanahu wa taala.
Karenanya sifat-sifat yang ditampilkan yaitu adalah keluar daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya kehidupan dunia, betapa indahnya kehidupan akhirat kalau kita bisa bersama Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang langgeng. Ya. Kalau orang kampung, orang Madura itu mengatakan itu nikmat raja nengale Allah. Nikmat yang paling besar itu katanya itu ada ketika dia melihat Allah. Kapan melihat Allah? Melihat Allah itu di dunia. Kalau di dunia tidak bisa melihat Allah, di akhirat tidak akan bisa melihat Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Faman kana fi hadil a'ma." Barang siapa yang buta di dunia, fahuwa fil akhirati a'ma, maka dia di akhirat lebih buta lagi. Wa adallu sabila, dan lebih tersesat lagi. Makanya udahlah, kalau mau sesat ya cepat sadarlah. Cepat sadar. Ya. Nanti tambah nyesal lagi. Kalau sudah dipisahkan roh dengan jasad, kalau sudah nyawa sudah berada di tenggorokan, tak ada lagi cerita. Mau balik ke dunia tak mungkin lagi. Disinilah waktunya kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Artinya belum cukup kalau kita hanya menyembah, tahu hukumnya tapi tidak tahu kepada yang punya hukum. Ini kan kebanyakan begini, Pak. Mondok ke pondok pesantren bukan salah harus, akan tetapi kan pondasinya harus dikuatin. Ya, datang ke sana membawa hukum. Akhirnya kita bertekad aja memperebutkan hukum kan, akhirnya kena hukum juga dia. Kenapa? Karena dia mempermasalahkan hukum melulu, akhirnya kena hukum. Nah, banyak orang-orang yang secara syariat saja. Orang-orang yang pandai hukum tuh kebanyakan kan akan ngakalin hukum tuh. Baik hukum negara, hukum agama. Ya. Salah tidak salah. Ya. Artinya cuma di bagian hakikat makrifat dia belum bisa dibenarkan. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah kenal hukumnya, tahu, kemudian tahu kepada yang punya hukum, maka dia akan terlepas daripada hukum itu. Artinya dia tidak lagi diperintah atau tidak, karena Tuhan itu yang menciptakan, yang mengadakan, yang memberikan segala sesuatu, maka dia terjadilah intim kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hukum atau tidak, diperintah atau dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kepada Allah sang pencipta, kepada ibu saja. Andaikan tidak ada ayat yang menerangkan tentang wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu. Nah, andaikan tidak ada ayat ini, maka sesungguhnya manusia kalau menyadari dirinya bahwasanya kalaupun tidak diperintah oleh Allah untuk berbakti kepada orang tua, dengan akal saja orang dia yang melahirkan kita kok. Kalau kita mau berani sama orang tua, makanya kan kebangetan kalau manusia itu berani kepada kedua orang tuanya. Ya, seandainya sapi dikasih pikiran, dia akan berbakti kok kepada kedua orang tuanya. Seandainya kucing dikasih pikiran seperti kita, dia akan berbakti kok kepada kedua orang tuanya. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lagi berjalan di dalam hukumnya. Maksudnya apa? Dari saking cintanya, Pak, diperintah atau tidak, apalagi memang diperintah oleh Sang Maha Kasih. Paham maksudnya kan? Di sini bukan menyepelekan syariat, justru mengagungkan syariat. Itu kan nilai lebih, Pak. Kalau orang itu melaksanakan perintah, terikat dengan perintah karena dia tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, masih berat menjadi beban dalam kehidupannya. Tapi kalau orang sudah intim kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu Allah mulia, tahu Allah menciptakan, subhanallah, dia tidak lagi berjalan di situ, Pak. Dia mau dicipta, mau disuruh, mau tidak, dia tetap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala buka tabir-tabir hijab-hijab kita. Kita ini sudah tertabiri, Pak. Mulai daripada alam, mulai proses tanazzul kita, mulai daripada alam ahadiyah, alam wahdah, alam wahidiyah, ya, alam malakut, alam jabarut, alam nasut, alam mulk, sampai kepada alam sekarang ini kita, Pak, kita sudah berapa tabir coba? Kalau kita nak fikir-fikir bahwasanya kita di alam roh aja sudah ada tabir sebetulnya, Pak. Apalagi ketika kita sudah berjasad seperti ini.
Makanya bagaimana kita tidak mengatakan, tidak sepakat dengan kaedahnya ulama, wujudu kadambun adim, wujud dirimu itu adalah dosa yang besar. Karena kenalilah, kenali dirinya biar kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ulama katakan bahwasanya mengenal diri itu yaitu adalah wajib. Hukumnya wajib, bukan sunnah. Wajib. Wajibnya apa? Bukan wajib ain, tapi wajib kifayah. Karena itu pribadi sama-sama mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna ma'rifatun nafsi wajibatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sesungguhnya mengenal diri yaitu adalah wajib bagi kaum muslimin dan muslimah. Wajib. Wajibnya itu wajib ain. Karena mengenal Allah itu hukumnya wajib. Orang belajar sifat 20 wajib itu wajib. Karena kuncinya dalam akidah Asy'ariyah yaitu adalah mesti diantarkan dengan metode yaitu adalah sifat 20. Wujud qidam baqa muhalafatul hawadits. Bukan dihafal aja, Pak. Bukan dihafal dalilnya, Pak. Tapi mana satu-satu pada diri kita itu barang itu. Bagaimana hal keadaannya wujud, bagaimana hal keadaannya qidam baqa muhalafatul hawadits sampai selesai. Bukan kita mau memiliki sifat, akan tetapi kita belajar sifat itu untuk mengembalikan sifat kepada yang punya sifat, karena sifat dia tidaklah berpisah daripada yang punya sifat. Karena sifat itulah yang menyatakan keadaan zatnya. Paham kan maksudnya kan? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dibagi menjadi nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, disitulah jalannya tarekat, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Makanya kalimatnya la, syariat, ilaha, tarekat, illah, hakikat, Allah, itulah kenyataan zat Allah Subhanahu wa taala, makrifat. Di dalam kalimat itu Pak sudah ada syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Lalu di mana letaknya kalimat itu? Yaitu ada pada diri, karena sifat itu ada pada diri. Maka yang menyatakan kalimat sifat 20 itu adalah la ilaha illallah, itu ada pada diri kita. Dia tidak bertulis, Pak. Dia tidak bersuara, Pak. Dia tidak dia tidak berharkat, Pak. La harfin, tidak ada huruf. Bila kalamin tidak ada suara. Bila sautin tidak ada harakat. Kalau orang Jawa mengatakan, ulama Jawa Wali Songo mengatakan bahwasanya onok papan tanpa tulis, onok tulis tanpa papan. Ada papan tanpa tulisan. Ada tulisan tapi tidak ada papan. Apa mungkin? Kalau menurut akal tak akan sampai, Pak. Tapi nyata bacaannya. Itulah Al-Quran yang sebenarnya yang ada pada diri kita masing-masing. Karena ada sifat ladunni pada diri manusia. Al-Quran yang berada di dalam diri kita itu akan sedikit-sedikit akan terbuka. Adapun Al-Quran yang telah ditulis ini akan membantu untuk membuka yang berada di dalam. Makanya Allah katakan, Iqra' kitabaka binafsik. Bacalah kitabmu dengan dirimu, bukan dengan siapa. Karena kitabmu itu ada pada dirinya. Cuma sudah berlumpur, Pak. Dan nggak pernah dibuka kitabnya. Kitabnya yang manapun Pak tak tahu. Coba. Alangkah jahilnya kita selama ini, coba. Nggak tahu. Kitabnya yang sudah kemana-mana. Makanya diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Jum'ah itu. Ya. Kama salil himar yahmilu asfara. Seperti himar, seperti kuda. Kuda yang bagaimana? Kuda yang mengangkut di punggungnya itu banyak kitab, Pak. Sudah ada kitab pada diri kita itu, sudah ada. Semuanya pada diri kita itu sudah ada. Makanya suruh belajar diri. Ya. Tapi tengok kuda tuh, walaupun kitabnya segunung umpamanya yang dibawa dia di punggung dia, tanyalah sama dia apa bacaannya. Sama persis seperti kita tuh. Ada pada diri kita. Tapi tanya apa hakikat diri kita di mana, dia tidak akan tahu. Kalau tidak tahu, ya itu persis seperti kuda. Kita mah nggak pernah disinggung Allah dalam Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf ini bismillah, baru bismillah. Saya selesaikan. Ya, mohon maaf sudah waktunya sudah habis. Insyaallah nanti Ar-Rahim. Ini baru bismillah nih, masuk nih. Baru bismillah nih. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita. Insyaallah ini akan diupayakan tiap malam. Tapi kalau umpamanya nanti tidak bisa, saya akan bilang nanti di FB nanti bahwasanya saya ada
Makanya kan ini masa lockdown nih harus diisi nih. Harus diisi dengan amalan yang soleh, amalan yang bersama Allah dan karena Allah, dengan Allah. Ya, insya Allah kalau masih penasaran ya untuk pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan ikutin video-video kami dan bisa buka di YouTube dan tolong di-subscribe. Ya, di YouTube silahkan dengan Ustadz Munalim S. Silahkan dibuka di YouTube masing-masing untuk lebih jelasnya, banyak video-video di sana ya. Atau tolong dibagikan ke grup-grup ya untuk kelancaran dakwah ya. Tolong bantu kami di dalam berdakwah ini, dalam bagian ini tolong dibantu kami ya, karena mandalla la khairin, barang siapa yang membantu akan kebaikan maka falahu misru ajri fa'iluhu, maka dia mendapatkan seperti apa yang diperbuat. Sama bapak dapatnya dengan saya itu sama ya. Maka mohon untuk dibantu, di share ke grup-grup, dibantu ke ke grup-grup ya maupun grup-grup FB ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada kehilafan, yaitu memang keluar daripada diri saya. Kembali cuma perbedaannya antara diri dengan Allah ya. Kalau nampak Allah maka tidak ada dirinya, kalau nampak dirinya maka Allah menjadi gaib, kalau gaib dirinya maka Allah yang nyata. Segala sesuatu gaib maka semuanya hadir. Itulah makna nafi isbat. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.